Gini Mbah, kalau menurut pemahaman saya, cuma ketika orang beragama, orang itu ketika mengalami sebuah kesulitan atau kegetiran hidup Mbah, manusia ini kan pasti membutuhkan semacam sandaran hidup. Maka dibutuhkan yaitu pedoman hidup Mbah. Jadi semacam ketika ada mengalami sebuah kesulitan, itu bisa dihibahkan atau bisa memiliki sebuah tempat atau sosok atau pola untuk curhat Mbah. Ya. Nah ini apakah ini metodenya memang seperti itu atau bagaimana Mbah menurut ajarannya Nusantara? Karena kalau beragama dia pasti memiliki ajaran seperti itu Mbah menurut saya. Jadi terpisah dengan Tuhan dan dia harus berdoa, terus merasa bahwa manusia ini adalah kaum yang tidak sempurna, seperti itu gimana? Ya karena semenjak ada doktrin pelemahan bahwa kita itu adalah orang yang lemah, orang yang wajib mutlak menghamba kepada sosok yang namanya Tuhan. Ya. Semenjak itu juga seiring itu ketakutan dan mental kita itu ditakut-takuti secara berlebihan. Kalau takut itu boleh sebagai alat instinktif bertahan hidup. Tapi kalau kita menggembol ketakutan, apalagi ketakutan stres terhadap sesuatu yang belum dibuktikan tentang konsep surga neraka misalkan itu ya, terus ditambahi stres ekonomi, stres kolektif yang terjadi di masyarakat kita, persaingan dan sebagainya, ini akan terakumulasi menjatuhkan mental lemah kita dan kita akan menjadi orang-orang yang sangat kacau dan menderita hari ini dan akhirnya menimbulkan kelician untuk terus eksis sebagai identitas, padahal identitas itu tipuan. Kita merasa harus beridentitas itu tipuan. Karena jati diri Nusantara itu bukan identitas. Jati diri itu cara mengamalkan laku hidup yang senantiasa alamiah, natural, seimbang. Itu artinya bertuhan dan berberi kemanusiaan gitu loh. Oke. Nah, nek jenengan misalkan saya tanya, ketika Anda berdoa, ngobrol, atau membaca mantra, apakah Anda bertemu dengan Tuhan? Tidak. Tapi Anda bertemu dengan diri Anda sendiri. Anda tidak pernah bisa menipu diri Anda sendiri. Tapi mungkin Anda bisa menipu orang lain. Tapi kowe gak iso selak karo batin. Dan itulah kebertuhanan di sana. Makanya barang siapa mengenal dirinya, dia akan kenal Tuhan. Jadi sing mbok dongani iki sebenarnya dirimu sendiri. Yang ada di dalam dirimu sendiri. Tapi kebetulan hari ini kita memboyong bahwa Tuhan itu neng jopo aduh dhuwur neng dhuwur kono dan kita itu di bawah dia. Padahal engson angliputi, dia yang meliputi segala apapun saja. Jika semua hal yang ada di jagat raya ini adalah ekspresi dari Tuhan, mana mungkin kita tersesat? Yang menyesatkan kita itu pikiran kita yang konyol dan terbatas. Jadi kita itu tersesat di dalam aspek pikiran kita yang terkunci oleh doktrin dan fanatik tertentu. Nek kowe ndonga, kowe apa itu yang kamu ngalami kan dirimu dengan berdoa itu ternyata mentalku naik. Oh berarti doa itu adalah kondisi untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar. Jadi dengan Anda berdoa, Anda tuh meningkatkan kemantapan hati Anda. Karena Anda mendengarkan doa dan sudah meletakkan Tuhan sebagai sosok pengangkat yang memiliki daya, tapi kan dirimu sendiri. Maka ketika ada konsep sajen atau apa, orang Jawa kuno itu nyumet dupo yo gak neng jin-jin setan atau apapun, itu menyumeti dirimu sendiri. Dengan adanya sajen kamu merasa keberlimpahan, ternyata aku masih tercukupi dengan adanya makanan yang enak, ternyata ada dupa yang tak hirup dan aku akhirnya nyajeni ambekanku sendiri karena aku menghirup pewangian, pikiranku rileks dan imanku bertambah. Berarti kan nah aku mau ngomong nyembah awake dhewe kan murtad. Iya. Tapi terkoneksi dengan seluruh aspek yang ada di dalam hidup kita dan itu Tuhan. Nah, makanya kan Siddhartha Gautama itu pernah ngene. Tuhan itu ada enggak? Dalam kata artikulasi ada yang bertanya. Nah, Siddhartha itu ngerti. Ada yang datang satu orang. Tapi Siddhartha tahu orang yang datang ini orang yang sudah jatuh mentalnya dan down. Bahkan kalau kita tidak mengangkat dia bisa bunuh diri karena stresnya dahsyat gitu. Maka ketika dia ketemu orang seperti itu ditanya, Siddhartha, Buddha gitu, Tuhan itu ada apa tidak? Siddhartha tahu, dia sudah kehilangan arah, dia sudah terputus dengan dirinya sendiri, dia terputus dengan mental sadarnya sendiri. Maka dia bilang bahwa
ada. Jadi untuk memberi harapan agar orang itu tidak jadi bunuh diri. Oh, ternyata Tuhan ada. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Ketika dia melepaskan harapan kepada Tuhan, sebenarnya dia melepaskan harapan kepada kediriannya. Akhirnya mentalnya bangkit. Jadi Tuhan itu semacam, terkadang bisa dijadikan semacam belief system untuk meningkatkan iman kita. Karena kita perlu meletakkan asosiasi dan imajinasi tertentu agar meningkatkan mental kita. Karena kita down oleh situasi dinamika kehidupan. Itu bagi tradisi Budi. Terus datang lagi dua orang. Tapi si Datta ngerti, dua orang ini orang yang berpotensi melekat kepada sebuah sosok. Delok wong iki gampang melekat dan gampang fanatik. Ditanya, Siddhartha, Tuhan itu ada apa tidak? Tidak ada. Karena dia tahu kalau aku ngomong ada, dia akan menjadi kaum ekstremis penyembah asosiasi Tuhan ada itu. Dan akhirnya malah bisa merasa, hari ini kesurupan Tuhan itu lebih berbahaya. Ya kita fight. Bagi sebagian orang sangat berbahaya. Itu kesurupan Tuhan. Nah orang Jawa tidak mau kesurupan Tuhan. Karena Tuhan sudah berada di dalam dirinya, mengalir meliputi kita. Dan kita bisa merasakan, ini pun juga Tuhan. Ini pun Tuhan. Saat kita tenang itu Tuhan. Semua adalah Tuhan itu sendiri. Maka di dalam konsep agama tertentu, Tuhan juga tidak boleh disosokkan. Karena nek disosokkan dia berbahaya. Walaupun dalam kata Tuhan itu kan sebenarnya sosok artikulasi. Maka yang kedua Siddhartha menjawab ini berpotensi menjadi kaum radikal. Maka tak bilang Tuhan itu tidak ada. Yang penting kamu sudah menikmati hidupmu bahagia baik sama orang lain. Yang terakhir ada seorang perjalanan yang sudah tahu tentang konsep ketuhanan, kehidupan. Dia tanya, Siddhartha, apa Tuhan ada? Siddhartha cuma jawab, Tuhan bergantung persepsi. Silahkan. Aku tidak akan menilai ada dan tidak. Karena kamu sudah lebih tahu apa yang harus kamu pilih.